Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanita Sri Rahayu dengan NIM 2348201170. Di sini saya akan mempresentasikan materi kimia bahan alam tentang alkaloid, glikosida, dan saponin. Pada materi yang pertama yaitu alkaloid. Alkaloid adalah kelompok metabolit sekunder terpenting ditemukan pada tumbuhan. Alkaloid khas yang berasal dari sumber tumbuhan. Senyawa ini bersifat basa, mengandung satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam cincin heterosiklik, dan mereka biasanya memiliki aktivitas fisiologis pada manusia atau hewan lainnya. Tata nama alkaloid, yaitu yang pertama ada nama sistematis, yaitu berdasarkan struktur inti alkaloid, misalnya indol, isoquinolin, dan tropan. Yang kedua ada nama trivialnya, yaitu nama dari tumbuhan sumbernya, misalnya morfin dan opium. Sifat alkaloid yang pertama padat, kristalin, biasanya berwarna putih atau kekuningan. Bersifat basa, yaitu bereaksi dengan asam membentuk garam, larut dalam pelarut organik, etanol atau kloroform, sedikit larut dalam air. Banyak bersifat farmakologis yang artinya berpengaruh pada tubuh manusia. Selanjutnya itu rumus umum. Tidak memiliki rumus umum yang pasti, tetapi mengandung atom nitrogen dalam struktur heterosiklik. Contohnya morfin C217H19NO3. Kegunaan alkaloid yaitu sebagai obat analgesik, stimulan, antimalaria, dan bronchodilator, yaitu sebagai racun alami, nikotin dan strychnine. Obat mata yaitu atropin. Klasifikasi senyawa alkaloid. Alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik, di mana atom nitrogen terletak pada cincin karbonnya. Yang pertama ada alkaloid tropan, yaitu mengandung satu atom nitrogen dengan gugus metalnya. Alkaloid ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat termasuk yang ada pada otak. Yang kedua ada alkaloid quinolin, mempunyai dua cincin karbon dengan satu atom nitrogen. Yang ketiga ada alkaloid isoquinolin, mempunyai dua cincin karbon mengandung satu atom nitrogen. Yang keempat ada alkaloid indol, mempunyai dua cincin karbon dengan satu cincin indol. Yang terakhir ada alkaloid imidazol, yaitu berupa cincin karbon mengandung dua atom nitrogen. Macam-macam biosintesis alkaloid. Yang pertama ada biosintesis senyawa alkaloid oleh tirosin. Tirosin merupakan produk awal dari sebagian besar golongan alkaloid, salah satunya yaitu alkaloid isoquinolin. Tirosin dan phenylalanine adalah sebagai prekursor. Beberapa contoh umum dari turunan alkaloid ini adalah dopamin, epinefrin, meskalin, efedrin, kudein, morfin, dan lainnya. Yang kedua ada biosintesis alkaloid turunan lisin. Lisin sebagian besar terlibat dalam quinozolin alkaloid. Beberapa contoh yang terkenal ini meliputi anaferin, sedamin, nikotin, dan lainnya. Selanjutnya yaitu biosintesis alkaloid turunan triptofan alkaloid indol. Triptofan adalah asam amino aromatik yang mengandung cincin indol dan merupakan prekursor. Biosintesis dari berbagai jenis alkaloid indol, yaitu contohnya melatonin, sumatriptan, L-triptan, harmin, serta alkaloid kompleks. Reaksi dan identifikasinya yaitu menggunakan reaksi umum yaitu Mayer-Dragendorf, Wagner, dan Hagel. Isolasinya yaitu ekstraksi dengan pelarut organik, pemisahan melalui kromatografi. Analisis strukturnya yaitu menggunakan spektroskopi inframerah, NMR, MS, dan UV. Pada materi yang kedua yaitu glikosida. Glikosida merupakan salah satu kandungan aktif tanaman yang termasuk dalam kelompok metabolit sekunder. Di dalam tanaman, glikosida tidak lagi diubah menjadi senyawa lain kecuali bila memang mengalami peruraian akibat lingkungan luar. Tata nama glikosida yaitu berdasarkan jenis aglikon yang terikat dengan jenis gula. Contohnya digitoksin yaitu aglikon digitoksigenin yaitu dengan 3 molekul glukosa. Sifat-sifatnya itu larut dalam air atau alkohol, stabil dalam kondisi asam atau basa tertentu, tapi bisa hidrolisis menjadi gula dan aglikon. Banyak bersifat farmakologis. Rumus umumnya, glikosida adalah senyawa yang tersusun atas glikon, gula, dan aglikon bukan gula yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Klasifikasinya itu jantung, contohnya digitoksin, digoksin, silanogenik, amigdalin, fenolik, salisin, saponin itu tumpang tindih dengan saponin. Contohnya yaitu diguitalis obat jantung, amigdalin yaitu sebagai anti kanker. Biosintesisnya, glikosida biasanya terbentuk dari fenilpropanoid steroid atau asam amino, kemudian ditambahkan gula. Gula larut dalam air memudahkan distribusi dalam tumbuhan. Kegunaan glikosida yaitu sebagai cadangan gula temporer. Proses pembentukan glikosida merupakan proses detoksikasi. Glikosida sebagai pengatur tekanan turgor dan proses glikosidasi untuk menjaga diri terhadap pengaruh luar yang mengganggu. Reaksi dan identifikasinya yaitu hidrolisis yaitu gula yang terikat dengan aglikon
Uji kimia yaitu Moelis test yaitu untuk gula, Baljes test untuk glikosida jantung. Isolasinya itu ekstraksi dengan polar, pemisahan dengan kromatografi kolom atau HPLC. Analisis strukturnya menggunakan NMR, MSIR, dan UV untuk menentukan jenis gula dan aglikon. Pada materi yang ketiga yaitu saponin. Saponin adalah glikosida kompleks yang menghasilkan busa bila dikocok dengan air. Aglikon biasanya berupa steroid dan triterpenoid. Saponin banyak ditemukan di akar, kulit, dan daun tumbuhan. Tata nama saponin yaitu berdasarkan aglikon, steroid, atau triterpenoid yang terikat dengan jenis gula. Rumus umumnya adalah glikosid dari triterpenoid atau steroid. Sifat-sifat saponin yaitu mempunyai rasa pahit, dalam larutan air membentuk busa yang stabil, membentuk persenyamaan dengan kolesterol atau hidroksisteroid. Dan yang terakhir adalah sulit untuk dimurnikan dan diidentifikasi. Isolasinya itu ekstraksi air atau metanol, kemudian pemisah dengan N-butanol, kemudian dilanjutkan dengan kromatografi. Analisis strukturnya menggunakan spektroskopi NMR, MS, dan IR. Analisis gulanya yaitu menentukan jenis saponin. Klasifikasi saponin secara umum saponin merupakan bentuk glikosida yang memiliki aglikon berupa steroid dan triterpen. Triterpen adalah jenis senyawa alam yang memiliki enam monoterpen atau memiliki total 30 atom karbon dari aglikon. Saponin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saponin dengan steroid dan saponin dengan triterpen. Kegunaannya sebagai yang pertama farmakologi, yaitu anti kanker, penurunan kolesterol, adjuvan vaksin, yaitu meningkatkan respon imun, dan industri deterjen alami pembuat busa. Biosintesisnya yaitu dari asam mevalonat, squalene, triterpenoid atau steroid glikosida. Jalur enzimatik kompleks dengan beberapa langkah oksidasi dan glikosidasi. Reaksi dan identifikasinya adalah form test yaitu uji busa, homolis test yaitu untuk saponin steroid, Lieberman-Burk test yaitu aglikon steroid. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.